Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor yang menarik buat didengerin. Hari ini, gue mau bahas cerita tentang seorang ibu muda yang diteror sama sosok kuntilanak yang mau ngambil anaknya yang masih bayi. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat kalian yang udah nontonin video-video gue sebelumnya. Nah, buat kalian yang baru mampir nih, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini kalau kalian udah siap dengerin cerita seram kita kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Malam itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Bandung, ada seorang ibu muda bernama Ririn sedang menggendong bayinya yang baru lahir, bernama Angga. Rumah itu sepi dan gelap, dan hanya ada cahaya dari lampu tidur yang menerangi ruangan. Secara tiba-tiba, Ririn mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan suara itu. Tangisan itu terdengar begitu dekat, seolah-olah bayi itu ada di luar jendela. Ririn mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama suara itu semakin keras dan mengganggu. Ia kemudian merasa ada yang mengintipnya dari jendela. Ketika Ririn menoleh, dia melihat sosok wanita berambut panjang dan berwajah pucat yang menatapnya dengan mata yang merah. Sontak Ririn ketakutan dan berteriak, lalu berlari ke kamar tidur dan mengunci pintu. Ia memeluk Angga erat-erat, berusaha melindunginya dari sosok wanita menyeramkan itu. Suara tangisan bayi tadi pun semakin dekat dan terdengar dari balik pintu. Ririn menempelkan telinganya ke pintu dan mendengar suara bayi itu memanggilnya. Mama, Mama. Ririn menggigil ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ia hanya bisa berdoa agar sosok wanita itu pergi. Cerita beralih ke masa lalu. Pada tahun 2022, Ririn dan suaminya Andi baru saja menikah. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil di kota besar. Ririn saat itu sedang hamil anak pertama mereka. Pada suatu hari, Andi mendapatkan tawaran pekerjaan baru sebagai sopir taksi di Bandung. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bandung dan membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu dijual dengan harga murah karena konon katanya angker. Ririn tidak percaya dengan cerita-cerita horor tentang rumah itu dan menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Setelah bekerja sebagai supir taksi, Andi sering bekerja sampai larut malam, sehingga Ririn sering ditinggal sendirian di rumah. Ia merasa kesepian dan bosan. Ia juga mulai mengalami hal-hal aneh di rumah, seperti suara-suara aneh, semacam suara langkah kaki, suara pintu terbuka dan tertutup, suara tangisan bayi, bau busuk seperti bau bangkai, dan bayangan-bayangan hitam yang sering terlihat berkeliaran di sekitar rumah. Ririn mencoba mengabaikan hal-hal aneh itu, tetapi semakin lama semua itu semakin sering terjadi.
Ia mulai merasa takut dan tidak nyaman tinggal di rumah itu. Cerita kembali ke masa kini. Ketika Ririn terperangkap di kamar tidurnya dengan bayinya Angga, ia mencoba mencari senjata apapun yang bisa ia gunakan untuk melindungi dirinya dan bayinya. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia mendengar suara ketukan pintu dan suara wanita yang memanggil namanya dengan suara merayu. Ririn, Ririn, buka pintunya Ririn, kata suara itu. Aku ingin bertemu dengan bayimu. Ririn mengenali suara itu sebagai suara kuntilanak. Makhluk menyeramkan yang menurut legenda adalah arwah wanita yang mati saat melahirkan dan mengincar bayi-bayi hidup. Ia tahu bahwa kuntilanak itu menginginkan bayinya. Tetapi Ririn bersumpah tidak akan menyerahkannya. Ririn menggendong Angga dengan erat-erat dan berdiri di depan pintu. Ia tidak akan membiarkan kuntilanak itu masuk. Tetapi kuntilanak itu terus mengetuk pintu dan suaranya semakin keras dan mendesak. Buka pintunya Ririn, kata kuntilanak itu, atau aku akan menghancurkan pintu itu. Ririn tidak bergeming. Ia tetap berdiri di depan pintu, melindungi bayinya dengan rasa ketakutan. Kuntilanak itu akhirnya kehilangan kesabaran dan melompat ke atas pintu. Dia berusaha mendobrak pintu itu dengan kekuatannya. Ririn berteriak ketakutan dan memeluk Angga dengan erat. Ia berdoa agar pintu itu bisa menahan serangan kuntilanak itu. Pintu itu berderak dan bergetar, tetapi tidak bisa dihancurkan oleh kuntilanak itu. Dan akhirnya sosok kuntilanak itu pun menghilang. Cerita kembali ke masa lalu. Ririn mulai curiga dengan sikap suaminya, Andi. Ia sering pulang larut malam dan sering berbohong tentang keberadaannya. Suatu hari, Ririn menemukan bukti-bukti bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Yang ternyata selingkuhannya adalah tetangga mereka sendiri yang tinggal di seberang jalan. Ririn merasa marah dan sakit hati dan memutuskan untuk melabrak suaminya dan wanita itu. Ia pergi ke rumah tetangga itu dan mengetuk pintu dengan keras. Tetapi tidak ada yang menjawab. Secara tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Ririn kemudian masuk ke dalam rumah. Tetapi setelah berada di dalam rumah, Ririn melihat sesuatu yang mengerikan. Suaminya dan wanita itu tergeletak di atas lantai dengan tubuh berlumuran darah. Dan di atas mereka ada sosok kuntilanak yang sedang menghisap darah mereka. Ririn berteriak ketakutan, kemudian mundur. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Kuntilanak itu melihat Ririn dan tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. Kau akhirnya datang, kata kuntilanak itu. Aku sudah menunggumu. Ririn tidak mengerti apa yang dikatakan kuntilanak itu. Ia hanya ingin lari dari tempat itu. Ririn berlari keluar dari rumah dan tidak menoleh ke belakang. Ia berlari sampai ke rumahnya dan mengunci pintunya dengan rapat. Ririn tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan kejadian mengerikan yang baru saja ia lihat. Cerita kembali ke masa kini. Ririn mendengar suara sirine polisi dari luar dan berharap ada yang datang untuk menolongnya. Ia melihat lampu-lampu menyala di dalam rumah
dan mendengar suara orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya. Ririn berteriak minta tolong dan berharap itu adalah polisi atau orang baik yang ingin menolongnya. Tetapi ia kaget setengah mati melihat orang-orang yang masuk ke dalam kamar tidurnya. Mereka adalah anggota sebuah sekte sesat yang menyembah kuntilanak sebagai dewi. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang menjual rumah itu kepada Ririn dan suaminya. Dan mereka sengaja memilih Ririn sebagai korban untuk kuntilanak. Mereka mengatakan bahwa kuntilanak itu adalah mantan pemimpin mereka yang mati saat melahirkan bayi hasil hubungan terlarang dengan Andi, suami Ririn. Mereka mengatakan bahwa bayi Ririn adalah bayi kuntilanak dan mereka akan mengambilnya untuk menghidupkan kembali kuntilanak itu. Ririn tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Ia tahu bahwa bayinya adalah darah dagingnya sendiri. Ia berteriak kepada orang-orang itu untuk pergi, tetapi mereka tidak mendengarnya. Mereka mendekati Ririn dan Angga dan berusaha untuk mengambil bayi itu. Ririn berjuang melindungi bayinya. Ia menggigit, mencakar, dan memukul orang-orang itu. Angga menangis ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Malam itu, Ririn berusaha mati-matian untuk melindungi bayinya dari kuntilanak dan sekte sesat yang menyembahnya. Ia berhasil membunuh beberapa anggota sekte itu dengan menggunakan pisau dapur yang ia temukan di laci. Sesaat kemudian, Ririn mencoba melarikan diri dari rumah. Tetapi secara tiba-tiba dihalangi oleh kuntilanak yang muncul di depan pintu. Ririn berhadapan dengan kuntilanak itu dan melihat wajahnya yang menyeramkan. Kuntilanak itu menyerang Ririn dengan membabi buta, dengan serangan yang tiba-tiba. Ririn melawan dengan sekuat tenaga dan berhasil menusuk kuntilanak itu dengan pisau di kepalanya. Namun, Ririn juga sekarat karena perutnya ditusuk oleh tangan kuntilanak yang mempunyai kuku tajam seperti pisau. Ririn mengatakan bahwa ia mencintai bayinya dan berharap ia hidup bahagia. Kuntilanak itu berteriak kesakitan. Kemudian ia menghilang. Tak lama kemudian Ririn pun tewas dan bayinya tertinggal sendirian di rumah yang penuh dengan mayat. Nah, itu dia cerita horor yang bisa gue bawain kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat tinggal.